Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Teman viral pemain sinetron Eri Sukardi mencurahkan isi hatinya bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan dari mantan suaminya selama bertahun-tahun via media sosial. Perkataan suaminya yang menyebutnya berlebihan dan pantas menjadi pemain drama membuat Eri terpacu. Hingga akhirnya dirinya benar-benar menjadi pemain sinetron dan sukses dalam karirnya. Bagaimanakah kisah Eri bangkit dari keterpurukan? Mungkinkah suksesnya Eri sebagai artis adalah ajang balas dendam? Langsung saja kita viralin yuk! Oke, sekarang kita udah sama Kak Eri Sukardi di sini. Apa kabar Kak? Jadi kan sekarang Kak Eri ini lagi viral banget karena postingannya terakhir soal KDRT. Bener ya yang menjadikan Kak Eri seperti sekarang. Seperti apa sih videonya yang diposting Kak Eri ini dia? Lihat sama-sama. Iya, nanti kita lihat ya videonya seperti apa. Karena ini adalah satu hal yang juga mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua sih, Selin, bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi ya, seberat apapun, jika kita bisa mengatasinya dengan baik, kemudian move on, dan malah menjadikan permasalahan itu sebagai pacuan kita nih. Betul. Untuk mendapatkan kesuksesan ya. Kak Eri, videonya sedang kita siapkan, nanti kita putarkan. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini ya, mungkin pemirsa banyak yang belum tahu ceritanya tentang apa yang dialami pada saat berumah tangga sebelumnya. Boleh diceritakan nggak, Kak? Yang menjadikan Kak Eri jadi seperti sekarang ini kan karena omongan buruk yang sebelumnya pernah terdampak dalam rumah tangga Kak Eri kan ya. Emang ada omongan seperti apa gitu Kak? Jujur mau nangis ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya kan saya harus flashback ke zaman dulu. Harus ingat-ingat gimana sakitnya dipukul. Gimana sakitnya dicaci maki, dihina gitu. Yang kita udah di pojokan lemari masih ditendangin gitu. Itu sakit banget gitu. Tapi akhirnya bisa melepas itu semua. Awalnya sih mikir anak-anak. Anak-anak. Mungkin anak pertama dia nggak berubah. Iya. Anak kedua berubah. Tapi kan emang udah watak ya Bang. Susah, nggak akan pernah berubah gitu. Kemudian terjadi hal-hal seperti itu setelah berapa lama menikah, Kak? 1 hari menikah. 1 hari menikah? Maksudnya dalam waktu 1 hari menikah sudah langsung dilakukan KDRT? Iya. Tapi sebelum menikah sudah pernah berpacaran atau mungkin ada hubungan atau langsung menikah? Kita pacaran dulu. Pacaran berapa lama? Itu selama pacaran nggak ada kekerasan atau gimana? Semua pacaran pasti manis Kak. Semua pacaran pasti awalnya indah semua. Iya. Tapi kan setelah rumah tangga udah kelihatan tabiatnya. Ya kan, makin hari makin kasar. Ya gitulah. Dan di hari pertama, ibaratnya kalau orang lain baru menikah itu kan masa-masa fase honeymoon, bulan madu, masih mesra-mesra. Itu sudah mulai ada perlakuan yang kasar dari beliau. Ya. Waktu itu kenapa Mbak, mungkin banyak juga yang berpikir seperti itu ya, kalau udah tahu gitu kenapa tidak langsung, oke, kita stop aja di sini deh. Lebih baik cari orang lain misalnya. Ya nggak mungkin juga Kak Indra. Soalnya kan kita baru menikah. Masa baru menikah langsung cerai lagi itu kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Malu orang tua intinya. Iya. Akhirnya kita proses jalanin sampai hamil, sampai punya anak. Dan proses waktu hamil pun tetap jadi samsak. Tetap di dalam kondisi lagi hamil pun mengandung juga tetap dilakukan kekerasan. Kekerasannya itu secara fisik aja atau ada verbal juga? Fisik, mulut yang kasar. Pernah nggak dilakukan kekerasan di depan anak-anak yang akhirnya mengakibatkan trauma ke anak-anaknya sendiri? Iya. Apa yang dibilang anak-anak ngelihat mamanya dipukulin? Anak-anak sih waktu itu masih kecil banget Kak. Dia ini masih 4 tahun, saya masih orok. Jadi saya berusaha kalau lagi dipukulin tuh nggak mau nangis. Saya nggak mau teriak. Karena semakin saya teriak, semakin habis lah saya.
Jadi lebih baik udahlah tahan gitu demi anak-anak, semua demi anak-anak gitu. Jadi pada saat itu Kak Eri ketika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, ceritanya ke siapa? Enggak, aku nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita ke siapapun. Kak Eri simpan semua sendiri karena demi anak-anak. Aduh Kak. Itu berapa lama rumah tangga kakak itu sebelumnya? 10 tahun. 10 tahun. Jadi 10 selama 10 tahun. tahun dari hari pertama menikah sampai 10 tahun itu memang selalu dilakukan kekerasan. Ya. Sampai tahun berapa cerainya waktu itu? Tahun 2012. 2012 cerai. Nah, Berarti kan 10 tahun itu waktu yang cukup panjang, anak-anak pun bertumbuh dewasa ya. Ada di lingkungan seperti itu. Apa ada trauma sendiri ngelihat anak-anak melihat ibu dan bapaknya mungkin sering berantem atau gimana? Kalau saya lagi berantem sih anak-anak biasanya ngumpet Kak. Ngumpet dia mungkin di pojokan gitu Kak. Ya pasti trauma lah ya namanya anak-anak ngelihat kekerasan depan mata gitu. Apalagi ibunya digituin gitu pasti trauma. Makanya saya selalu menjelaskan sekarang ini kan mereka udah besar. Kamu tahu mama cerai kenapa? Dan mama juga nggak perlu pembenaran karena posisinya kamu tahu gitu. Kenapa-kenapanya. Jadi Kak Eri memilih untuk menjelaskan secara faktanya kepada anak-anak ya dan semoga mereka bisa mengerti gitu ya Kak ya. Apa yang waktu itu akhirnya membuat Kak Eri bisa keluar dari toxic relationship itu Kak? Terakhir sih jujur ya Kak, aku mau ditusuk pakai obeng. Astagfirullahaladzim. Jadi itu yang membuat aku ya Allah mati gue gitu. Saat itu mati gue tapi banyak teman-teman itu yang udah lu bisa gitu. Kalau lu mikirin perasaan anak-anak, lu yang hancur gitu. Udah pisah semua teman-teman tuh dukung pisah. Sementara anak-anak ini juga pastinya bergantung kepada kakak juga gitu ya untuk bisa mengasuh mereka dengan baik. Kalau mamanya juga nggak bisa, mamanya juga sakit, mamanya juga terancam, jiwanya ya tidak bisa menjadi. Bagaimana kan? Soalnya ada pepatah pernah bilang happy mother, happy kids ya. Selama ibunya bahagia, anaknya juga pasti akan bahagia. By the way kan dari semua yang dialami dulu sebelum waktu masih berumah tangga apa masih bergantung dengan suami soal nafkah atau memang udah bekerja udah main sinetron atau gimana gitu belum? Enggak, dulu waktu sama suami itu aku usaha juga kayak kreditan baju gitu kan. Belum ada kepikiran jadi artis gitu? Enggak ya? Belum. Emang suaminya sering ngomong apa sih Kak waktu itu? Kalau kita habis dipukulin itu kan dia kan posesif, habis dipukulin itu nggak pernah sekalipun minta maaf. Iya. Ya kan? Sekalipun nggak ada minta maaf, nggak ada penyesalan. Nggak ada. Ya, kalau misalnya kita ngerasa badan kita sakit, dia bilang gini, alah lu, timbang dipukulin segitu aja katanya, kesakitan gitu katanya. Pantasnya tuh lu jadi pemain sinetron ya, suka drama-drama. Nah, itu yang akhirnya nempel banget di hatinya Kak Eri gitu ya. Dan akhirnya ternyata kejadian. Nah, kita mau lihat nih videonya sudah siap ternyata Kak Eri. Boleh kita putarkan ya pemirsa, kita lihat dulu nih video yang sudah diupload sama Kak Eri. Ini dia. Tapi dibalik semuanya ada hikmahnya ya. Kakak sekarang akhirnya bisa terjun di dunia sinetron, berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anak. Apa masih ada nafkah dari mantan suami untuk anak? Udah nggak ada. Benar-benar udah lost contact. Tapi sama keluarga sang suami malah, sama mantan suami malah cukup dekat hubungannya ya Kak ya? Sama mantan suami sih enggak. Sama keluarganya? Sama ibu, sama adik-adiknya saya deket banget. Oh, deket udah banget. Kayak anak gitu jatuhnya. Kayak puasa itu kita video call puasa sahur bareng itu video call bareng-bareng gitu. Udah kayak anak aja. Silaturahmi masih terjalin ya Kak ya. Tapi ini bagaimana ceritanya akhirnya bisa jadi pemain sinetron nih Kak? Awalnya gimana nih? Oh, jadi dulu tuh pernah main sinetron bareng sama Steven kan? Iya. Dulu. Iya, di TV sebelah. Iya. Itu sinetronnya lagi booming-boomingnya kan? Iya, pas masih mesra-mesranya sama kamu ya Stefan ya? Iya. Kak Eri boleh ceritain nggak akhirnya ketika masuk ke dunia hiburan jadi pemain sinetron bagaimana waktu itu caranya? Awalnya sih kan aku ngedrop ya Kak, yang namanya kita habis cerai udah gitu anak-anak juga dibawa kabur. Oh anak-anak sama mantan suami. Ya Terus Allah. dibawa kabur sempet galau, aku buka komputer gitu kan, zaman Pentium tuh.
Terus lihat casting gitu, terus aku bilang sama mama, "Ma, pinjam uang dong 300 buat foto-foto," gitu. Akhirnya dikasih sama mama foto-foto, coba casting. Waktu itu ke 1 PH. Iya. Tapi kan nggak berhasil ya, namanya kita belum punya modal untuk ke situ. Diajakin ke Persari studio. Disitulah mulai kenalan. Dan diajak agensi yang bayarannya pertama 35.000. Bayaran pertama 35.000. Itu sebagai figuran berarti? Iya, yang kalau mau take itu didorong-dorong Astrada. Didorong-dorong Astrada, udah masuk sekarang gitu ya? Sampai akhirnya sekarang udah berapa banyak sinetron yang dibintangin? Udah banyak sih, Kak. Udah lumayan ya. Ya, ini dia. Kita lihat aja ada beberapa cuplikan kumpulan sinetron-sinetronnya Kak Eri. Ini dia. Waduh, luar biasa. Aktingnya kece banget, lawan mainnya juga keren-keren banget loh. Ya, tapi ini kamu menjadi, kakak tuh menjadi pemain sinetron ini ada pacuan karena omongan itu untuk membuktikan nih ya, gue bisa nih. Gue akan tunjukin ke lo kalau gue mampu gitu. Gue bisa jadi orang gitu tanpa lo. Ada rasa ke situ nggak? Ya, ada lah. Paling nggak gini, gue lepas dari lo, pasti gue bisa. Iya. Gitu. Gue bisa sukses tanpa lu ya gitu. Intinya sih kita kan kalau mau balas dendam yang baik itu dengan kesuksesan, Kak. Wow, Betul, luar itu biasa. cakep banget. Kira-kira balas ada dendam terbaik pesan-pesan dengan nggak yang mau kesuksesan. disampaikan gitu mungkin untuk mantan suami atau mungkin untuk Ya, anak-anak? kalau nginget anak-anak sakit, Kak. Karena aku terpisah kan sama dia, nggak ngurusin mereka gitu. Sakit kalau nginget anak-anak, mereka maunya ikut sama tante-tantenya gitu. Cuman kalau saya sama mantan suami, saya cuma pesan selama masih menyiksa seorang istri dan seorang ibu dari anaknya, dia tidak akan pernah bahagia itu. Intinya. Kuat ya Kak Eri. Semoga semuanya yang dilaluin, semuanya lancar. Kak Eri juga makin sukses kerjaannya. Amin ya Allah. Anak-anak sehat semuanya ya Kak. Itu yang terpenting. Kak Ari, terima kasih banyak Terima untuk kasih. berbagi cerita di sini dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Amin. kisah hidupnya Iya. Kak Ari ya. Iya. Kami akan kembali tetap di Kopi Viral. Keren, juara.